Oke. Nah, jadi Nikola Tesla atau Albert Einstein itu mereka juga sudah mengetahui ya, sudah membuka rahasia-rahasia semesta. Termasuk tadi Neil Bohr itu ya. Iya, Neil Bohr. Quantum jumping. Oke. Nah, ini kan mungkin teman-teman di sini banyak yang masih bingung atau gimana ya. Bisa disederhanakan lagi ya? Tentang apa? Ya, yang rahasia semesta, yang tentang energi sama dengan massa, seperti itu. Sebenarnya fungsinya untuk apa gitu? Oke. Iya. Jadi gini kok sebetulnya. Ini kan pasti teman-teman kan pasti pengennya punya kehidupan pasti yang lebih sukses. Mungkin siapa tahu lagi ada masalah, lagi ada pergumulan dan segala macam. Nah, sederhananya gini deh kok. Kira-kira kan ini semua tentang kehidupan ini tentang koneksi. Iya. Kira-kira Koko nih, andaikan nih kok ya. Iya. Tuhan memberi Koko surga. Langsung atau memberikan dunia ini buat Koko deh. Iya. Nggak ada orang. Nggak bisa terkoneksi sama apapun. Gimana kok? Jadi hidup ini memang kolektif. Jadi semua harus terkoneksi. Koko mau bisnisnya harus koneksi, Koko mau berkoneksi harus koneksi, gitu dan sebagainya. Bentuk koneksi itu bagaimana? Banyak cara kan? Iya. Ya kan dari orang dulu mungkin dengan simbol kan? Iya. Akhirnya dengan angka kan? Iya. Dengan huruf. Iya. Ya udah dengan bahasa. Bahkan nanti saya dan Koko nih bisa bikin simbol sendiri kesepakatan. Bahasa sendiri bisa dong. Iya. Dan hanya tahu gitu kan. Iya. Gitu sama Koko. Cuma kan sayangnya kalau kita berdua nggak mungkin bisa terkoneksi sama orang. Makanya perlu namanya energi kesepakatan itu. Dipahami untuk semua orang dan sebagainya. Nah, yuk kita ajak orang-orang untuk memahami energi kesadaran kolektif ini supaya bisa saling terkoneksi. Nah, Koko kayak gini, menyadarkan pentingnya air ini. Yang tadinya tidak tahu, dia menjadi tahu. Iya, betul. Berarti itu koneksi. Jadi hidup ini tentang koneksi kok. Jadi sebenarnya jadi gampangnya gini ya, saya punya keilmuan, saya punya pengetahuan, punya pengalaman. Misalkan tentang ini nih produk namanya hydrogen fountain yang alat ini bisa mengubah air minum biasa menjadi air hidrogen yang mengandung antioksidan gitu ya. Nah, selanjutnya saya punya produk-produk kokonumerologi nih. Ada personal blueprint, quantum secret code, terus ada the secret of karmic and past life, ada spiritual journey yang ini, ada juga cosmic cycle. Itu pokoknya saya infokan aja ya, saya share. Nah, itu membangun yang namanya koneksi. Gitu. Nah, ketika sudah membangun koneksi itu kan bukan hanya selain ya kalau kita bicara keuntungan mah pasti ada lah ya. Tapi di lain itu kita membangun koneksi. Makanya saya tuh itu kan hal yang biasa kan sebenarnya. Iya, sebetulnya. Kita tuh ngebentuk kesadaran aja, Pak. Nah, sebetulnya ada susunan tentang bagaimana asal mula koneksi itu kok ya. Nah, manusia itu pada dasarnya itu memang Tuhan sudah berikan semacam ide gagasan untuk, ya kan? Nah, dengan melalui apa? Ya, koneksi semesta itu. Jadi kita tuh sudah terlahir tuh dengan software dalam tubuh kita, potensial diri kok. Jadi kita tuh sebetulnya manusia yang hebat gitu loh. Manusia yang hebat. Cuma kadang orang tidak mengenal dirinya. Terlalu fokus keluar gitu loh kok. Terlalu fokus keluar, maksudnya di kerjaan atau apa gitu, atau gimana? Ini terlalu fokus keluar tuh gini kok. Kita nih tidak sadar bahwa kita hebat. Ada orang yang misalkan, oh hebat ya kayak Koko nih, bisa jualan produk gitu kan. Ada yang memang ahlinya bukan marketing, tapi dia desain. Ini sederhananya, sadarilah itu dulu. Kemampuan diri dulu. Nah, kalau kita sudah sadar, maka akan dikasih koneksi sama semesta yang saling berhubungan. Karena kita berkaitan dengan ini kok. Akan saling berhubungan. Tiba-tiba ada ide gagasan, kreativitas kan. Nah, sadari itu dulu, baru nanti akan tercipta sesuatu. Oke, paham. Jadi gini, sadari itu potensi. Dengan potensi diri. Kalau menurut Mas Dodo, ya kalau saya sih untuk lebih mengenal diri sendiri, ya berarti kan lebih sadar. Ketika dia udah sadar, dia mengalami namanya pencerahan kan. Ya kan. Nah, itu biasa kalau saya karena saya punya kokonumerologi, saya punya produk numerologi bisa seperti ini. Nah, kalau Mas Dodo gimana? Sadarinya tuh kalau melalui Mas Dodo seperti apa? Meditasi kah atau gimana? Enggak. Sebetulnya gini kok. Kita tuh jangan terlalu bisa gini. Oh, saya ingin kesadaran, saya harus meditasi. Itu sebuah keperluan nanti itu. Oh, itu nanti. Nah, yang sadar itu begini kok. Misalkan gini. Aduh, saya kira-kira misalkan kita hidup di mana, di desa gitu Pak ya, perlu transportasi kan. Nah, biasanya orang tuh gimana caranya saya bisa ke kota dengan cepat gitu kan. Nah, sadari itu dulu, present moment dulu.
kebutuhan itu kan, maka nanti semesta akan mengkoneksikannya di sini, dia akan berpikir kreatif kok. Benar nggak? Ya kan? Bagaimana menemukan alat supaya bisa dari desa ke kota, gitu kan? Nah, contoh lainnya misalnya gini, nggak usah di ini, misalnya gini, Koko melihat kok banyak orang kok yang hidupnya tuh nggak sehat, gitu kan? Ya kan? Pola makannya nggak beres, gitu kan? Akhirnya Koko tersadar, oh aku harus ada kesadaran bisa menyembuhkan. Itu kan koneksi kok. Ketika ada orang masalah di luar penyakit ya, nah itu kan menimbulkan ide kreativitas. Aku ciptakan ini deh, gitu kan, supaya orang-orang bisa sembuh, betul kan? Itu. Jadi gini deh, saya mungkin membahas lebih, ya mungkin karena saya ini di spiritual ya kok ya. Iya. Sebenarnya itu koneksi semesta. Di mana seseorang itu ada kebutuhan apa, maka akan dihadirkan yang menciptakan itu. Itu koneksi. Di mana ada penjual, pasti ada pembeli. Pasti ada pembeli, akan dikoneksikan misalnya. Kok menjual sesuatu ya, nanti akan dikoneksikan yang butuh itu. Nah itu kalau menurut Mas Dodo gimana caranya biar misalkan ada penjual nih, betul. Terus biar pembelinya banyak gitu? Ya banyak cara kan tadi. Iya, banyak bagaimana cara. Menarik dengan simbol, ya kan? Dengan tarikan suara lagu-lagu afirmasi positif. Ya. Yang terpenting adalah kesadaran di dalam dirinya dulu, Pak. Bahwa saya memiliki potensi di sini gitu loh. Bahwa saya butuh ini. Nanti akan dikoneksikan dengan yang bisa memberikan itu kok. Yang penting sadar dulu aja ya. Sadar dulu. Contoh gini. Sesimpel itu ya. Contoh Koko, jangan Koko deh. Koko mah udah sukses deh. Ada orang ya. Sadar bahwa dia ada kebutuhan itu, betul kan? Iya. Ya kan? Sadari dulu kebutuhannya. Jangan mau orang, maunya orang. Saya mau kasih ini, enggak. Sadari dulu. Kamu saat ini di present moment ini butuh apa? Maka tubuh itu cerdas, memiliki kecerdasan. Nanti dia akan memancarkan frekuensi. Makanya tadi bilang kan energi itu memancarkan frekuensi. Nanti frekuensi itu akan ditangkap sama orang yang bisa memenuhi kebutuhan itu. Berarti setiap hari ya, kalau kita kan punya pikiran dan perasaan ya, itu kan memancarkan energi, vibrasi dan frekuensi kan. Masalahnya perasaannya susah terus, pikirannya susah terus. Berarti dia mancarin perasaan, dia memancarkan segala sesuatu atau kejadian-kejadian yang bikin dia susah dong ya. Menarik orang yang sama frekuensinya, udah mikir susah, ditambah susah lagi. Hati-hati itu. Hati-hati ya. Karena semua itu koneksi energi itu. Iya. Energi itu tidak bisa dimusnahkan kok. Kita main-main ya, punten. Negatif aja. Nggak ada apa-apa. Main-main apa maksudnya? Bermain dengan kata-kata misalnya. Iya, ngomong-ngomong kata-kata. Hancur loh gitu. Hancur loh gitu. Iya. Kesannya nggak apa-apa. Iya. Tapi itu energi. Dia selalu hidup dan berkembang. Kalau kita tidak merubah, ya kan, dengan kata-kata positif, apa yang maksud? Makin membesar. Makin membesar ya. Hidup kok energi itu. Iya. Ada yang namanya kayak butterfly effect ya. Nah itu. Ya, atau domino effect seperti itu. Iya. Nah Koko yakin, Koko sukses nih. Mungkin kok punten ya. Yakin sekarang nggak yakin dulu dong ketika mau mulai. Ya sekarang mah mungkin bisa cepat ya. Tapi dulu pun itu keyakinan Koko itu berbuahnya sekarang. Iya betul. Butterfly effect itu. Gitu. Betul. Nah maksud saya pembahasan hari ini tuh membahas bahwa kita ini hakikatnya tersambung. Iya. Jangan takut kok. Di mana kita yakin bahwa kita ini memang terkoneksi sama semesta. Kejadian apapun, kalau kita merasa memang kita yakin bahwa kita akan sukses gitu ya. Nanti akan dihadirkan. Orang-orang yang bikin kita sukses. Orang maupun kejadian ya. Betul. Kalau saya tuh dari dulu ya, Mas Dodo ya. Saya tuh punya slogan namanya hoki laki. Udah hoki laki kan. Ya, jadi memang benar ya, itu dari belasan tahun yang lalu ya. Jadi saya ngerasa tuh memang kejadian-kejadian juga banyak ya. Ada aja jalannya gitu, ada aja keberuntungan. Nah, itu. Mungkin nggak dipakai sekarang ya? Apanya? Bahasa itunya mungkin. Masih saya pakai, tapi nggak semua orang tahu. Ya, buat saya, kalau saya tuh sekarang tahu dari dulu. Sekarang tahu ya? Iya, namanya hoki laki. Nah itu dia itu akan bertumbuh kayak anak kecil dilahirkan. Kita tuh menciptakan energi
ya kan? Nah, terus dalam dalam jualan kok ya, kenapa apa-apa itu harus berpikir positif? Itu biar dinetralisir. Koko jualan sembako ya, yang masuk, yang beli Koko itu belum tentu energinya positif semua kok. Iya. Nah itu gimana? Dia kan itu kan nempel ya, energi negatif itu ya. Iya. Nah itu makanya kita harus punya energi besar itu. Oke. Caranya apa? Iya, caranya Positif kan, menyetel lagu-lagu afirmasi positif tiap hari gitu untuk menetralisir. Berarti kalau kita ngomongin tentang lagu-lagu, berarti kan di luaran kan di luaran kan banyak lagu-lagu yang bikin galau, yang bikin baper, ada lagu-lagu yang bikin sedih, ada lagu-lagu yang bikin semangat. Ini penting banget ya. Jangan kita sembarangan dengerin lagu ya. Gini aja kok, gampang mendeteksi orang itu. Kenapa bangkrut? Hah? Kenapa bangkrut gitu ya? Kenapa susah ya? Cek kesehariannya. Oke. Ya kan? Dengar, lihat, kamu suka musik apa? Oh, saya musik ini, galau nih. Nah, udah pantas. Oke, iya. Kan? Betul. Itu aja udah simpel kok. Terus lihat lingkungan sekitarnya. Ternyata toksik. Ya kan? Ternyata bermasalah. Dari situ aja kan kita bisa tahu. Artinya saya ingin mengatakan bahwa itu semua apapun itu terkoneksi. Hati-hati bicara, karena ini energi. Hati-hati berpikir. Hati-hati mendengar kok. Iya. Karena dari pendengaran itu jadi pikiran kan, jadi perasaannya. Dari apa yang kita lihat, jadi pikiran, jadi perasaan. Benar. Makanya kan saya bilang jiwa ini adalah gabungan dari perasaan dan pikiran. Akhirnya ada tadi quantum jumping. Kita sudah menciptakan di metrik. Kalau ada orang nih mas, wah saya bisa sih mikirin hal-hal yang baik ke depan gitu. Tapi kok kenapa ya perasaan? Jadi antara pikiran dan perasaan tuh nggak sinkron tuh. Itu gimana caranya? Gini, ya benar sering terjadi kok. Ya itu kok perlu dilatih, disinkronkan gitu. Iya. Kan sebenarnya gini kok. Tadi Koko bicara masalah numerologi ya, angel number ya. Iya. Datang berulang. Iya. Nah kan itu sebenarnya melatih kepekaan kita. Iya. Kita melihat, berpikir gitu. Iya. Coba cek rasa kita. Kalau saya aplikasinya gini kok. Ada magic number ya, sering berulang. Iya. Lihat kondisi hati. Iya. Kalau lagi nggak tenang, misalnya kita mau keluar rumah, lihat, jangan pergi kok. Jangan pergi kok. Jangan pergi ya. Itu anjir nomor tuh bukan berarti dia memberitahu ini bahaya. Iya. Ya kan? Betul. Tapi kita mau bisnis nih, tiba-tiba ada anjir nomor ya, lakukan kok. Hati senang posisinya, tapi kalau hati nggak senang, nah itu indikator juga perasaan. Mungkin bukan salah dia berperasaan begitu, itu sinyal ya dari semesta. Iya. Ya kadang kok galau terus, jangan berpikir itu negatif. Iya. Cerna dulu ini apa. Sinyal dari semesta itu kayak kita punya intuisi ya. Ada yang bilang mungkin kata dari hati atau mungkin atau suara dari Tuhan atau suara dari apa. Ya setiap orang punya versi masing-masing ya. Dan itu semua koneksi kan kok. Iya. Atau dari alam bawah sadar dia dan sebagainya gitu. Makanya lihatlah kok bukan mereka itu sebetulnya basic dari orang-orang sukses itu basicnya dari pemahaman energi itu. Intinya bahasa sederhananya tuh dia berpikir positif dah. Dia menjaga vibrasi energinya, frekuensinya. Itu kalau dia udah bisa jaga pikiran dan perasaan dia positif aja, bisa jaga. Tapi memang jaga nggak gampang loh mas. Betul. Ya kan? Tagihan datang misalkan bayar uang sekolah atau apa. Itu kadang-kadang kan, waduh itu kan bikin keganggu gitu loh. Nah itu gimana tuh? Nah kenapa kalau versi Mas Dodo? Kenapa orang kayak gitu gelisah? Karena dia menjaga hartanya. Dia mau menerima tapi nggak mau melepaskan ya atau gimana? Enggak. Jadi dia tuh terfokus pada material, aduh takut hilang dan sebagainya kan. Dia membawa takut dan sebagainya. Ngapain? Daripada jaga harta, maksud saya, jaga energinya, jaga vibrasinya, jaga frekuensinya. Maka apa yang ada dalam diri kita itu berpancar keluar. Jangan-jangan kenapa kita kehilangan uang? Karena dalam diri kitanya ada takut. Iya. Maksud saya konteksnya daripada kita jaga semuanya itu kan capek kok, satu-satu harus dijaga ya. Iya. Mending fokus gimana hati kita selalu tenang. Betul. Pikiran kita tenang. Betul. Ya berarti kan bergaulnya kita harus tahu. Iya. Ya kan. Nontonnya gimana? Iya. Berucapnya gimana? Betul. Hobinya kita cek juga. Ternyata hobinya hobi mafia filmnya. Ya kan. Iya. Nah, terus nonton-nonton yang sedih gitu ya? Yang sedih, yang galau, putus cinta. Relate banget nih katanya. Oh iya. Ada yang ngalamin. Menurut dia relate. Berarti sebenarnya kan itu bisa kejadian. Betul. Ya. Itu. Maksud saya di sini bilang bahwa ini adalah sebuah koneksi
semesta dengan kita ya. Kita ini sesungguhnya co-kreator nasib kita sendiri. Co-kreator. Karena semesta itu netral, tidak mau menyakiti kita. Yang menyakiti kita itu diri kita sendiri kok. Oke. Iya. Kok kan tahu kalau mau menjaga sesuatu berarti apa sesuatu yang bisa menjaga semuanya gitu kan. Kalau kok jaga satu-satu semua kan berat kok. Iya. Betul kan? Apa yang maksud saya itu jaga dalam diri kita dulu. Itu jaga dulu. Dari bangun pagi sampai tidur malam ya. Iya. Pernah nggak kok dari bangun pagi vibrasi udah nggak enak gitu kan? Dari pagi sampai sore berpola begitu. Udah sial karena udah jatuh ketipan tangga gitu kan? Ya begitu terjadi. Ada sebagian orang tuh mereka menjaga energinya, pikirannya biar tetap positif tuh salah satunya dengan cara ini, meditasi. Nggak apa-apa gitu ya, nggak masalah ya. Nggak apa-apa. Iya. Kenapa saya lebih suka dengan lagu misalnya ya, iya, daripada berafirmasi gitu. Kadang kalau pikiran kita lagi terdistract, ya kan, kita coba meditasi gitu, sudah masuk pada gelombang tertentu, tapi pikiran kita loncat-loncat kok. Oh iya betul. Nah, ini yang ketarik kayak apa yang kita liar. yang ketarik apa yang kita pikirin kok. Iya betul. Kenapa harus pakai lagu itu? Maksud saya musiknya menghantarkan ketenangan, lagu ini mengarahkan afirmasi kata-katanya. Makanya bisa dilakukan kapanpun dimanapun. Iya. Tapi kalau mengafirmasikan sendiri kan kadang kita tidak semua orang tuh bisa berkata-kata indah. Iya. Tidak semua orang tuh bisa berkata-kata positif kan. Iya. Ya kan? Ngomong aja kadang ngedong aja susahan gitu. Iya. Nah dibantu dengan lagu afirmasi. Bisa itu salah satunya ya. Salah satunya. Ya ada macam-macam lah ya. Ada yang mau dengan lagu, ada yang dengan ceramah, meditasi orang-orang atau dengan berkata positif kayak gitu. Oke. Film positif sama aja sih. Oke. Nah balik lagi Mas. Sebenarnya kalau kita bicara semesta ya, sebenarnya semesta itu kan fair ya. Iya. Semuanya netral ya, semuanya ya, netral ya. Jadi tergantung kita mau seperti apa ya. Betul. Jadi bahasa spiritualnya begini. Semesta itu keberaturan. Kita terlalu ngatur. Semesta itu keberaturan. Di semesta itu mengatur semuanya tuh secara komplit kan. Iya. Berarti kita kalau mau aman, maksud saya, koneksilah dengan semesta. Oke. Berarti kan itu keberaturan, ya kan? Jangan ngatur. Jangan ngatur tuh kayak gimana? Jangan ngatur tuh gini loh. Kita tahu, merasa kita tuh bisa gitu loh. Paham nggak maksudnya? Oh, merasa bisa. Merasa bisa dalam arti yang negatif lah. Iya. Jadi tidak mau, contoh gini misalkan, sudah tahu itu sesuatu yang mungkin bisa menghancurkan kita gitu kan, kita selalu penasaran, enggak gitu. Padahal secara simbol tadi ya, secara intuisi itu sudah mengatakan jangan ke situ gitu loh. Nah manusia itu kadang maunya sendiri kok. Betul kan? Nah koneksi itu kan sebenarnya keberaturan kok. Ini deh, Koko punya perusahaan, kan? Ingin berkembang misalkan, dan udah berkembang. Kira-kira Koko kalau ada karyawan nggak teratur gimana deh? Yang mengacaukan sistem perusahaan. Iya, nggak suka tuh pasti. Dipecat nggak kok? Bisa. Daripada merusak tatanan itu. Iya. Nah kira-kira kalau semesta itu, seperti perusahaan itu ya, kita di dalamnya ngacauin gimana? Iya. Bisa disingkirkan. Itu masalahnya. Itu maksud gitu saya ya, gitu. paham. Iya. Dan itu kan semua koneksi, saling berhubungan. Iya. Nah, semesta itu gini, cara kerjanya gimana ya? Cara kerjanya kan tadi kan dibilang semesta itu adalah keberaturan kan. Betul. Nah keberaturan itu harus seperti apa? Maksudnya keberaturannya semesta itu seperti apa sih? Gampangnya gitu. Ya tadi saya kan analogikan perusahaan ya kok ya. Perusahaan. Jangan terlalu semesta mungkin ya. Ini agak ini. Coba perusahaan itu. Perusahaan ada SOP nggak? Iya. Betul kan? Iya. Dalam karyawan itu ada sering berganti nggak karyawan itu? Ganti maksudnya? Ada yang keluar, ada yang masuk. Iya, kadang-kadang. Iya. Tujuannya apa Pak? Tujuannya untuk biar perusahaan lebih bagus. Betul. Iya. Nah, maksudnya begini, semesta pun akan seperti itu kok. Jadi gini loh, semesta itu jangan-jangan nih, ketika kita ada masalah, ya kan, kita udah keluar dari keberaturan itu. Kita tidak mau masuk pada sistem semesta itu. Contoh deh, kan kita tahu bahwa energi tertinggi itu kan berpikir positif dan sebagainya. Kita tidak mau melakukan itu. Pikirannya negatif, wah kan sudah ngatur
tidak beratur begitu. Benar nggak kok? Iya.